Baik. Warahmatullahi wabarakatuh dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kandaku. Waduh, gimana kabar Kanda? Sehat? Alhamdulillah. Dari Masih gunung di gunung. Ya, saya baru nyampe rumah juga. Dari gunung juga ini. Gitu Ya. Ya. Baik, saya tanggapi sedikit pertanyaan tentang yang tadi, solusi yang diberikan oleh Allah. Ya. Jadi gini, di dalam Islam, sebelum manusia itu dicipta, Allah memang sudah merencanakan. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah sebelum menciptakan makhluk berupa manusia, Allah menyampaikan kepada para malaikat. Nah, rupa-rupanya penciptaan manusia ini itu berdasarkan rancangan Allah, makhluk yang akan dicipta ini memiliki kedudukan di atas daripada malaikat, di atas kedudukan daripada iblis. Meski dia tercipta dari bahan baku tanah. Tapi kedudukan kemuliaannya kemudian itu berlandaskan terhadap ketakwaan, ketaatan. Bagaimana kemudian makhluknya mengasihi Allah. Mengasihi dalam arti kata mentaati perintah-perintahnya. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan kebenaran, itu Allah sudah tuangkan kemudian. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman, tafadhal, silakan. Yang mau kufur, ingkar, silakan. Namun ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan nantinya. Sehingga para nabi ketika dia datang mengajarkan bahwa manusia akan diupah berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Nah, lalu kemudian ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan satu kemudian senjata yang ampuh untuk menjadi senjata melumpuhkan segala apa yang kemudian bisa menjauhkan manusia itu dari Tuhannya, yaitu akal. Lalu kemudian dibarengi dengan wahyu. Nah, di dalam konsep ini, umat Islam memahami bahwa dengan adanya cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia, maka Allah kemudian memberikan ujian kepada manusia. Wujud daripada kecintaan Allah kepada manusia, Allah kemudian mendampingkan antara manusia dengan iblis. Ini wujud dari kecintaan. Nah, saya jelaskan begini. Andai saja manusia itu sama seperti malaikat, maka apa yang terjadi di atas muka bumi ini? Adam dengan segala macam keterbatasan dia punya, ya, akan berlaku kondisi Adam dengan keturunannya hari ini akan sama aja. Kenapa? Karena tidak ada karya, tidak ada karsa, tidak ada daya cipta. Karena tidak ada kemudian nafsu, tidak ada syahwat. Andaikan manusia itu sama seperti malaikat, maka kita tidak akan merasakan seperti kehidupan yang sekarang. Kita akan hidup laksana malaikat. Tidak berkarya, tidak berkembang, tidak memiliki daya cipta. Sehingga tidak ada kemudian kemaslahatan yang bisa kita lihat sama seperti ketika manusia itu dicipta lebih daripada malaikat. Andaikan manusia itu derajatnya sama seperti malaikat, maka manusia itu selamanya akan tunduk saja kepada perintah Allah. Dan tidak ada kemudian daya untuk berkarya, bercipta, menciptakan sesuatu yang kemudian memiliki daya yang berguna untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga manusia ketika diperintah oleh Allah menjadi khalifah, maka kita lihat saat sekarang, kita mampu memerintah apa saja. Tidak ada makhluk di atas muka bumi ini yang kemudian mampu berkarya sama seperti manusia. Manusia mampu menundukkan apapun. Manusia menundukkan udara, manusia menundukkan daratan, manusia menundukkan lautan, dan seterusnya. Itulah hebatnya Allah. Nah, terkait dengan solusi yang diberikan oleh Allah kemudian, maka Allah mewahyukan kitab suci. Allah kemudian mengutus para nabi, mengutus para rasul, menjadi pembimbing bagi manusia. Makanya, siapapun nabinya, pasti ketika dia datang, apa yang dikatakan? Percayalah kepada aku. Dengan percaya kepada aku, kamu sama percaya kepada dia yang telah mengutus aku. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu poinnya. Barang siapa yang mentaati Allah, maka dia pasti mentaati aku. Kalau di pengajaran Yesus, barang siapa yang mengasihi aku, dia pasti mengasihi Allah. Dan barang siapa yang mengasihi aku, Bapa yang telah mengutus aku akan mengasihi dia. Jadi solusi itu jelas. Nah, kemudian solusi yang diberikan oleh Allah itu ya, dikanter oleh orang-orang yang kami sebut dengan orang kafir. Apa yang Allah berikan kepada para nabi itu dikanter, di-cancel, diganti. Ya, mereka melakukan makar terhadap pengajaran Allah. Yang tadinya Allah menerangkan bahwa perjanjianku itu kekal, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kurubah, dan itu menjadi ketetapan selama-lamanya, itu dirubah oleh orang-orang yang kemudian ingkar terhadap perintah Allah. Yesaya 40:8 misalnya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Tapi kemudian ada yang menggantikan firman Allah itu
dengan cara propaganda yang berkaitan dengan pengajaran dari penguasa-penguasa pagan pada kala itu. Saya kira begitu dari saya, sekedar tambahan untuk menghilangkan rasa ngantuk saya.